Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, dan yang tak kalah penting adalah nikmat iman wal Islam, sehingga kita bisa berhadir di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, yaitu salah satunya salat subuh secara berjamaah. Lalu pada subuh yang berbahagia ini pula, alhamdulillah, kami teman-teman dari GPS berhadir di masjid ini dalam rangka safari subuh sebagaimana yang sudah rutin dilaksanakan oleh Gerakan Pemuda Subuh Aceh. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini Allah catat sebagai salah satu amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita subuh ini kita ambil sesuai dengan tema Gerakan Pemuda Subuh, yaitu yang muda, yang dewasa. Apa maksudnya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menjelaskan apa maksud dari tema ini, maka kalau hari ini kita ditanya, apa perbedaan pemuda dulu, pemuda zaman dulu dengan pemuda sekarang? Maka mungkin jawaban kelakarnya, jawaban asal jawabnya, kalau pemuda dulu, pemuda zaman dulu sekarang sudah tua-tua, sekarang sudah menua, sudah melemah fisiknya, ya. Sedangkan pemuda zaman sekarang ya masih muda, masih ganteng, masih energik. Itu jawaban kelakarnya. Namun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan itu yang diinginkan dari tema yang kita bawa pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana yang dimaksud dengan yang muda, yang dewasa? Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sejarah, mulai dari zaman Rasulullah terus sampai dengan hari ini, kita tidak pernah sebenarnya kekurangan stok pemuda-pemuda hebat, pemuda-pemuda penuh potensial, pemuda-pemuda yang telah tercatat dengan tinta emas bagaimana mereka punya karya dan jasa untuk perkembangan Islam dan umat Islam itu sendiri. Maka ini harus menjadi cambuk bagi kita para pemuda hari ini, sebagai estafet generasi yang akan memikul di pundak-pundak kita semua tentang bagaimana Islam ini bisa kembali jaya memimpin peradaban dunia. Contoh pemuda-pemuda hebat itu, diantaranya ada namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, atau disebut dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Pemuda yang begitu luar biasa,
dikatakan dalam sejarah paling mirip perilakunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan beliau? Beliau telah ikut berjihad bersama Nabi saat usia masih sangat muda, yaitu 15 tahun. Ya. Dimana kalau kita lihat pemuda kita hari ini 15 tahun Bapak Ibu, ya, baru asik, ya, begadang dengan jet-jetnya. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu sudah berjihad saat usia baru 15 tahun. Ada lagi pemuda hebat dari kalangan sahabat juga. Ya, namanya Usama bin Zaid. Ini lebih hebat lagi. Kalau Ibnu Umar ikut berjihad jadi pasukan jihadnya kaum muslimin ketika itu di perang Khandaq, maka Usama bin Zaid justru menjadi panglimanya. Panglima perang yang diangkat oleh Nabi secara langsung, yang kemudian karena Nabi wafat sebelum pasukan ini bisa bergerak, lalu dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Usama bin Zaid usianya berapa? Menjadi panglima di usia 18 tahun. Tentu belum ada sejarah di Indonesia Pak ya, ada jenderal panglima 18 tahun, itu belum ada. Minimal ya 40, 50, bahkan menjelang pensiun. Kemudian ada pemuda yang lebih hebat juga, generasi berikutnya sedikit jauh dari sahabat. Ada generasi yang sangat luar biasa juga, yang Nabi mengatakan panglimanya panglima terbaik, pasukannya pasukan terbaik. Siapa? Penakluk Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. Berapa usia beliau saat menaklukkan Konstantinopel? Dicatat dalam sejarah usia beliau baru 19 tahun. Sangat muda. Salahuddin Al-Ayyubi, penakluk dan pembebas Al-Quds, dicatat juga usianya ketika itu baru 21 tahun. Ini pemuda-pemuda hebat. Dari zaman ke zaman di dalam umat ini tidak pernah kekurangan stok pemuda potensial. Itu kan cerita masa lalu Pak Ustadz. Kalau generasi kita bagaimana? Itu juga kan kisah-kisah orang luar. Bagaimana di Indonesia, di negeri kita tercinta, ada tidak pemuda-pemuda hebat yang punya potensial, punya jasa karya besar untuk umat ini? Ada, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya ada Buya Hamka. Siapa yang tidak mengenal sosoknya? Ya, tidak kuliah secara tuntas, tapi gelarnya profesor. Ya, punya kitab tafsir yang sangat hebat, punya buku-buku karya tulis yang begitu banyak. Ternyata bagaimana seorang Buya Hamka bisa begitu hebat? Dimulai dari keberanian beliau untuk meninggalkan kampungnya, bersafar menuju Jawa dari Padang, Sumatera Barat dalam usia yang relatif sangat muda, yaitu usia 15 tahun. Beliau sudah berani bersafar. Ya. Dan ini ulama juga memberikan penjelasan. Usia seperti inilah seharusnya anak-anak baru boleh diberikan jet-jet. Ya. Jangan berikan jet-jet itu di usia dia sendiri belum berani safar. Karena ayat An-Nisa ayat 6 mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, fa in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau sekiranya kalian sudah mengira mereka ini sudah rusda, baru serahkan harta ini kepada mereka. Apa tanda rusda itu? Di antara indikatornya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika anak sudah berani bersafar sendirian. Ini baru rusda. Baru boleh dikasih jet-jetnya. Ini masih TK sudah pegang jet-jet, SD pegang jet-jet, SMP pegang jet-jet, SMA gila dia. Karena dididik oleh jet-jetnya. Jadi robot. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Jenderal Sudirman, jenderal pertama Indonesia, yang luar biasa dengan taktik perang gerilyanya. Siapa yang tidak mengenal? Ya, seorang santri menjadi panglima besar. Berapa umur beliau ketika beliau ya menjadi kepala sekolah? Ya, karena awalnya memang beliau ini guru. Ya, 20 tahun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih sangat muda. 20 tahun sudah jadi kepala sekolah. Ada tidak hari ini kepala sekolah Pak di bawah 30 tahun? Ya, tentu sulit kita temukan. Usia 20 tahun. Kemudian yang tidak kalah hebatnya,
Imam Zarkasi, pendiri Gontor, yang sampai detik ini kita nikmati karyanya, hasil pendirian beliau. Gontor di mana-mana telah hadir dan terus hadir, melahirkan generasi-generasi hebat di negeri ini. Umur berapakah Imam Zarkasi ini membangun Gontor? Ternyata bukan umur 40, 50, tidak. Umur 16 tahun. Beliau bersama saudaranya bertiga mendirikan Gontor. Mana sekarang pemuda yang mampu di usia 16 tahun mendirikan lembaga pendidikan? Ya, baru sekolah 16 tahun. Masih sibuk menjadi siswa di SMA. Ya. Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Agus Salim, ya, yang menjadi pegawai konsul di Jeddah. Ya. Usianya berapa? 22 tahun. Konsul di Jeddah 22 tahun. Luar biasa, ya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau hari ini pemuda untuk sholat subuh saja susah, ya apa yang kita harapkan dari mereka? Kalau hanya untuk sholat berjamaah saja tidak mampu, kira-kira prestasi apa yang kita minta dari mereka? Maka gerakan pemuda subuh ini luar biasa inisiatifnya, ya. Mudah-mudahan betul-betul target 2030 ya Pak Presiden, ya, bisa tercapai 1000 pemuda hadir sholat subuh di masjid-masjid di Banda Aceh ini. Ya, syukur-syukur bisa lebih, ya. Dan kita berharap kalau umat ini ingin maju, ingin hebat, maka hendaknya jamaah subuhnya seperti jamaah Jumatnya. Insya Allah musuh akan bergetar, musuh akan takut, ya, meski tak perlu diperangi. Ini, ya. Nah, jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu orang lagi pemuda hebat di negeri ini yang hari ini juga masih dikenang namanya dengan sangat kuat, yaitu Pak Nasir. PM pertama kita, ya. Pak Nasir dengan partai masyuminya pernah memimpin Indonesia, ya. Pernah menjadi politikus terbaik di negeri ini. Nah, ternyata beliau juga mendirikan lembaga pendidikan bernama Pendidikan Islam atau disingkat dengan Pendis, itu di usia yang juga sangat muda, 24 tahun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang kita ambil dari teladan-teladan para pemuda masa lalu ini? Ya, paling tidak kita sebagai pemuda hari ini, karena pemuda itu kan kalau menurut WHO sekarang itu, menurut PBB, pemuda itu kan dari usia 18 sampai dengan 40 hari ini. Ya. Berarti yang masih usia di bawah 40 itu masih pemuda. Walaupun mungkin terlihat bermutu, bermuka tua, ya kan? Tapi tetap masih pemuda. Nah, mari coba kalau kita melihat orang-orang yang tadi kita sebutkan ini, kira-kira kita ini bisa apa? Pemuda hari ini bisa apa? Ya, tentu kita punya tugas masing-masing, PR masing-masing. Di usia saya sebelum menginjak 40, saya harus sudah bisa punya apa? Apa yang harus saya capai? Apa yang bisa saya berikan untuk umat ini, untuk negeri ini, untuk bangsa ini, khususnya untuk Aceh. Kita jangan hanya selalu bernostalgia masa lalu. Ketika kita tidak mampu berbuat apa-apa, tapi kita lantas mengatakan, jangan remehkan kami. Kami bangsa Indonesia ini, kami Nusantara ini, atau lebih khusus kami Aceh ini, punya sejarah besar yang Anda tidak boleh remehkan. Dahulu, itu kan dulu. Sekarang bagaimana? Apakah masa lalu yang cemerlang itu hanya untuk menjadi sebuah nostalgia yang terus diulang-ulang? Dulu kami pernah begini, dulu kami begitu, dulu kami... Dulu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau hari ini kita sendiri seperti generasi yang hidup di zaman ini tidak mampu melakukan apa-apa, hanya sibuk dengan nostalgia masa lalu, maka Syauqi pernah mengingatkan kepada kita, ya, wa syarrun nasi dzu khumulin idza fakhartahu dzakarul jaduda. Seburuk-buruk generasi, kata Syauqi, adalah generasi pemalas. Lalu kalau melihat orang lebih baik, dia sebut-sebut kebesaran nenek moyangnya. Ini seburuk-buruk generasi. Dia sendiri nggak punya apa-apa, nggak punya jasa, nggak punya karya, nggak punya kehebatan. Yang hebat cuma nenek moyangnya saja.
Tapi kalau ada orang lain lebih hebat nanti disebut, jangan sombong dulu, jangan bangga dulu. Kamu baru segitu, nenek saya dulu lebih hebat lagi. Kamu baru satpam, nenek saya kopral. Ya itu kan nenek kita. Lah kita sendiri apa yang bisa kita buat? Apa yang sudah kita buat? Dan apa yang sedang akan kita buat ke depan? Ini yang penting. Jangan hanya berbangga dengan masa lalu. Tunjukkan bahwa kita mampu menjadi pemuda juga yang hebat seperti pemuda-pemuda di masa lalu. Sehingga Shauqi meneruskan, wa khairun nas dzu syarafin qadimin wa qama li nafsihi syarafan jadidan. Adapun generasi terbaik, mereka yang dulu punya kehebatan masa lalu, punya kemuliaan di masa lalu, lalu kemudian di masa depan ini dia membangun sendiri kemuliaannya, dia bangun sendiri kehebatannya, dia bangun sendiri sejarahnya, tidak mendompleng kebesaran orang tua, tidak mendompleng kebesaran nenek moyang, tidak mendompleng kebesaran orang lain, tapi dia betul-betul sendiri punya karya, punya jasa, punya potensi yang bermanfaat untuk kemajuan umat. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian kenapa kita angkat tema ini untuk para pemuda, agar kiranya para pemuda hari ini jangan berleha-leha, jangan terlalu santai. Saya banyak melihat pemuda-pemuda hari ini, masya Allah, sudah kuliah pun selesai masih bingung mau ngapain, masih bingung mau buat apa, masih sibuk cari kerja sana sini. Harusnya kalau Anda sudah kuliah, Anda tidak perlu sibuk cari kerja, tapi buka lapangan pekerjaan. Ini lebih mudah dari sekedar cari kerja. Kalau kita cari kerja, ya siapa yang menerima kita? Kita punya skill apa? Hanya ngandalin selembar kertas, hari gini tidak bisa. Google saja tidak lagi melihat ijazah. Ya, pemilik Google itu kalau cari karyawan, lihat skillnya, kemampuannya apa. Maka wahai para pemuda, bangun skill pada diri-diri kita. Jangan hanya mengandalkan ijazah, selembar kertas yang kemudian kita tidak barengi, iringi dengan skill yang hebat, skill yang mumpuni, skill dasar minimal untuk bisa dipakai kita di perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga di mana kita bisa mengais rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai generasi umat Islam, kepada para orang tua kami juga ingin meminta nasihat dan meminta petunjuk arahan, karena hari ini juga kita lihat bahwa antara generasi tua dan generasi muda ini seperti ada gap, ada jarak yang terlalu besar, sehingga kita lihat orang tua berjalan sendiri, terus maju sendiri. Anak muda tak mampu mengikuti dan tidak pernah mendapatkan ajakan untuk misalnya bersinergi. Padahal kalau tua dan muda bisa bersinergi, saya yakin tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Yang muda energik, yang muda potensinya besar. Soekarno sendiri mengatakan, ketika beliau dalam sebuah pidatonya mengatakan apa? Datangkan 10 orang tua, akan kupindahkan Gunung Kelut. 10 orang tua, Gunung Kelut bisa diangkat oleh Soekarno. Tetapi ketika pemuda, apa kata beliau? Datangkan 10 pemuda, aku goncangkan dunia. Ternyata pemuda punya potensi lebih hebat daripada orang tua. Nah, kalau ini bisa bersinergi, insya Allah tidak ada masalah yang dihadapi umat Islam hari ini kecuali akan bisa diselesaikan. Sebagai penutup jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menutup tausiah subuh ini dengan nasihat dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan, jaddidus safinah fa inna bahrul amik wa khudhidz dzat fa inna safara ba'id. Perbaiki selalu kapalmu, pelihara selalu kapalmu, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Wahai para pemuda, perbaiki terus keimananmu, tingkatkan terus kualitas iman kita, karena sesungguhnya fitnah akhir zaman ini lebih berat dari zaman-zaman sebelumnya.
Nabi mengatakan, karena begitu kerasnya fitnah sehingga apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumshi kafiron. Pagi orang bisa beriman, sore hari telah kufur. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Sore beriman tapi paginya dia sudah kufur. Itu besarnya fitnah di akhir zaman. Maka jaddidus safina, perbarui terus kapal kita, iman kita, naikkan kualitasnya, tingkatkan kualitasnya. Di antara cara memperbarui keimanan, Nabi mengatakan, aksiru qauli la ilaha illallah. Sering-sering perbanyak ucap kalimat la ilaha illallah, tentu dengan segala maknanya, tentu dengan segala tuntutannya, tentu dengan segala ilmu dan rukun-rukunnya, agar tidak sekedar ucapan kosong sebagaimana burung beo yang dilatih mengucap kalimat-kalimat lalu begitu dia mati pun tak mampu mengucapkan karena memang ya tidak dia pahami, dia hanya mengucap karena kemampuan mengikut saja. Nah, kita perlu memahami apa maksud kalimat la ilaha illallah ini agar iman kita tetap kuat, tetap menjadi sesuatu yang tertancap di dalam dada kita dengan sebaik-baiknya. Wahudizad fa inna safara ba'id, dan perbanyak bekal karena sesungguhnya perjalanan kita ini masih sangat panjang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita bukan singkat. Dari alam ruh kemudian ke alam rahim, lalu keluar ke dunia. Kemudian nanti kita akan wafat, masuk ke alam barzah. Alam barzah ini pintu pertama menuju akhirat. Yang kata Nabi, siapa yang diberi nikmat, maka selanjutnya lebih nikmat. Tapi siapa yang diazab, wal iyadu billah, maka selanjutnya dia akan lebih susah. Maka persiapkan bekal dari sekarang. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih punya nafas, mumpung Allah masih beri kesehatan. Jangan sampai datang masa tua baru kita sadar. Padahal masa tua kata Nabi, masa di mana ucapan sudah tidak lagi jelas. Jangan sampai datang masa sakit baru kita sadar. Padahal di mana masa sakit itu sudah tidak bisa lagi kita berkonsentrasi. Fisik sudah melemah. Jangankan untuk datang ke masjid, untuk sholat sendiri saja kita mungkin terbaring, bahkan hanya bisa dengan kedipan mata. Jangan tunggu masa sulit, masa fakir, karena kefakiran ini melalaikan. Kata Nabi, kadal fakru yakunu kufran. Kefakiran bisa membawa kepada kekufuran. Jangan tunggu masa kaya, karena ternyata tidak sedikit orang begitu kaya, begitu lupa, begitu sombong. Contoh besarnya Qarun, dengan kekayaannya tak mau lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan tunggu Dajjal datang baru kita mau berbekal. Padahal kalau Dajjal keluar, kata Nabi, seburuk-buruk fitnah yang ditunggu adalah Dajjal. Tidak ada tempat yang tidak akan dijangkau olehnya kecuali 3, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Oleh karena itu, mari kita bekali diri sebanyak-banyaknya, apalagi para pemuda, teman-teman saya para pemuda, ya. Mumpung kita masih muda, masih kuat, masih energik, jaga fisik, jaga ilmu, jaga iman, jaga ekonomi. Mudah-mudahan kita akan menjadi generasi penerus yang diharapkan oleh umat ini, yang bisa membawa umat ini menuju peradaban terbaiknya. Oleh karenanya, sebagai pemuda juga perlu menjaga kesehatan, dan kesehatan ini tidak sulit sebenarnya dan tidak mahal kalau memang dijaga dari saat ini. Yang paling sederhana untuk menjaga kesehatan ya adalah biasakan konsumsi air hangat, jangan konsumsi air dingin, air es, ya. Banyak minum air hangat. Bahkan Nabi kita mencontohkan setiap ba'da subuh pagi hari beliau biasa minum segelas air hangat dicampur dengan madu 2-3 sendok. Kemudian beliau juga biasa mengkonsumsi labu. Ternyata labu ini, labu kuning Bapak Ibu, ya, sangat baik untuk menenangkan perut kita dan menutrisi otak kita. Ya. Labu tanah, ya, labu kuning yang biasa orang Aceh buat timpan. Ya, silakan biasakan konsumsi seperti ini.
perbanyak makan sayur, perbanyak makan buah, ya, jangan terlalu banyak makan makanan yang cepat saji, agar kesehatan kita terjaga sehingga kita bisa bersemangat di dalam beribadah dan menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan tausiah pada kesempatan yang berbahagia ini ada manfaat bagi kami pribadi dan bagi jamaah seluruhnya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.